Mungkin gue akan banyak dapat dislike dari video kali ini, tapi gue gak peduli. Karena di video kali ini gue akan sharing mindset-mindset ekstrim yang bisa membuat mental jadi sangat kuat. Yang mana orang yang berani mengutarakan mindset ini adalah Andrew Tate atau Top G atau botak Bugatti, yang sangat bertentangan dengan kebanyakan orang sekarang. Karena mindset ini menolak pendapat kebanyakan orang sekarang tentang mental health, tapi ada banyak manfaat yang bisa kita ambil darinya, agar di 2024 ini kita bisa improve diri secara maksimal. Gue pun pakai mindset ini dan benar-benar membuat gue sangat produktif dan gak lembek atau tempel lah. Nah, jadi gue tantang sobat pola pikir semua buat berpendapat tentang video ini di komentar. Tonton video ini sampai habis agar lu bisa nge-upgrade mental lu buat lebih kuat dan tahan banting, biar di 2024 ini lu bisa lebih baik dari tahun kemarin. Yang pertama, dia nggak percaya depresi. Feeling depressed is real. Yeah. Depression as a disease, I do not subscribe to. The idea, I believe, that if you feel depressed, something is depressing you, and you should try your best to fix it. You should take control of your life and do your best to fix it. The idea, but they don't say that. They don't talk that. They say depression like it's this magic thing that comes out the sky and it gets in your brain. You're sad no matter what. There's nothing you can do about it, and you need to only take pills. It's a bad idea to subscribe to. I cannot become depressed because I don't believe in it. Tuh, psikolog kalau denger ini apa nggak bingung? Udah belajar bertahun-tahun tapi si Andro ini bilang depresi itu cuman bohongan. Oke, kita nggak akan ngebahas apakah depresi itu beneran ada atau cuman bohongan atau produk elit global. Tapi kita akan bahas, kok bisa sih dia nggak bisa depresi? Sebenarnya dia bisa nggak depresi. Salah satu penyebab besarnya karena dia seorang yang memakai prinsip stoikisme dalam hidupnya. Dan banyak duit sih. Nggak canda-canda. Buat yang belum tahu stoikisme itu merupakan filsafat atau cara berpikir lah simpelnya, yang mana lu hanya memikirkan sesuatu yang bisa lu kendaliin. Contohnya, lu hanya bisa mengendalikan usaha lu dalam berpakaian semenarik mungkin, tapi lu nggak akan bisa mengendalikan penilaian orang terhadap penampilan lu itu. Jadi, lu hanya peduli ke usaha lu dalam berpenampilan sebagus mungkin, dan nggak peduli atau nggak terpengaruh lagi dengan penilaian orang lain. Paham nggak? Nah, kita balik ke botak Bugatti, yang mana kalau dia terkena suatu masalah, misalnya bangkrut lah, dia nggak berfokus ke rasa sedihnya, tapi langsung fokus ke apa yang dia bisa lakukan, yang dalam kendalinya tentunya, agar tetap kaya dan nggak jatuh miskin. Kayaknya menarik kalau kita bahas soal stoikisme di video selanjutnya. Coba komen di bawah. Mindset selanjutnya ini adalah musuh dari para mental health aktivis X atau Twitter, yang biasanya dikit-dikit mental healthku kena atau kerja dikit langsung mikirin healing. Nah, jadi mindset selanjutnya, dia nggak peduli rasa sakit. Guess what? Perhaps I was sad every time I did exactly what I was supposed to do and trained anyway. Perhaps I was afraid when I fought anyway. Perhaps I was tired when I worked anyway. This is how you get ahead in life. I don't have an ounce of sympathy for these people who sit here and say, well, I feel this way, so I can't. Then don't do it. Stay down there. The winners are at the top, and the winners at the top don't give about how they feel. We wake up and we perform regardless of how we feel day after day. So if I'm going to ignore my own feelings, I'm certainly not going to take into consideration anybody else's. Why am I going to... Sebelum lu nggak setuju, gue akan jelasin maksud dia. Percaya atau enggak, salah satu penyebab Gen Z atau mental orang sekarang jadi lemah adalah terlalu mengedepankan perasaan. Gak percaya? Lu coba bayangkan kalau seandainya tentara-tentara kita dulu dikit-dikit mental health. Duh, besok perang lagi, mental health gue udah kena nih. Gue yakin masa jajahannya tuh makin tambah lama gitu. Mereka tuh pasti merasakan takut dan sedih. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mengiyakan perasaannya? Ya enggak kan? Nah, begitu juga dengan impian-impian kita. Mau berhasil dalam usaha, misalnya punya badan bagus, nilai tinggi, atau nyari kerja, harus tahan dengan rasa nggak enak ketika belajar, usaha, dan konsistennya. Iya, memang mungkin semangatnya ada pas awal-awal, tapi semangat itu nggak bisa dikendaliin. Disiplin yang bisa dikendaliin. Nah, kita tuh kadang nggak tahan kalau harus disiplin, karena ya nggak enak. Jadi poin nggak peduli rasa sakit maksud dia itu adalah disiplin. Nah, banyak orang yang kurang memahami soal disiplin ini. Disiplin yang sebenarnya itu apa sih? Disiplin yang sebenarnya itu adalah ketika lu mau berusaha saat mau atau tidak mau. Gue ulangin, ketika mau atau tidak mau. Jadi ketika lagi gak mau olahraga misalnya, tapi mau punya badan bagus, kita tetap olahraga walaupun lagi gak pengen banget. Mindset ini udah gue pakai dan gue pun nyesal kenapa gue nggak tahu mindset ini dari dulu. Nah, bayangkan lu udah nggak peduli dengan rasa gak enak ketika disiplin, dan hanya fokus ke usaha lu dan nggak memperdulikan tentang tanggapan negatif orang-orang. Bakalan secepat dan sesukses apa lu dapat impian lu di 2024 ini. Nah, jadi itu aja video kita buat hari ini. Subscribe dan like jika lu suka ngomongin diri. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!